pengajian rutin majelis Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah, maupun yang hadir di majelis yang mulia ini, maupun yang telah melihat acara live streamingnya di Facebook. Kita doakan semoga dengan adanya pengajian seperti ini membawakan keberkahan kepada kita, keberkahan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan semoga ini menjadi modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ridha-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini. Kita bisa bermuwajahah kembali di dalam sebuah ikatan yang mana kita terikat dengan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang semoga dengan perkumpulan kita seperti ini menjadikan kita adalah orang yang tambah hari lebih baik. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini perkara kebaikan ini kita bawa di rumah kita, kita bawa nanti kelak kita telah ditiadakan oleh Allah di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena Al-Faqir melihat beberapa teman-teman yang hadir mungkin yang sifatnya baru, naqul lakum, kita katakan kepada Bu Hanpian seberataan, ahlan wa sahlan bi hudurikum wa qudumikum. Kami di sini berkumpul bersama dalam rangka mengkaji sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana itu adalah Nabi kita seberataan, yang dimana ketika kita membacakan sejarahnya timbul dari pembacaan tersebut rasa cinta kepada Nabi kita, yang menjadi sebuah perkara iman bahwasanya kita tidaklah sempurna keimanan kita kecuali kita meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun mempelajari sebuah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sifat tersebut menjadi sebuah pegangan kita, sebuah tolak ukur dari akhlak yang mulia sehingga kita bisa menirukannya. Penting bagi seseorang untuk belajar dari sejarahnya Nabi Muhammad. Kalau seandainya dari akhlaknya sudah pasti bahwa tidak ada sebuah akhlak yang mulia yang melebihi dari Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bahwasanya panutan kehidupan adalah baginda Muhammad. Maka dari itu subhanallah, perkara akhlaknya kita wajib untuk mengetahuinya sehingga apa? Ada tolak ukur. Oh, Nabi Muhammad adalah seseorang yang jujur, maka jujur tersebut menjadi sebuah sifat yang terpuji, sehingga kita wajib untuk menirukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Dan begitu pula bagaimana mengerti sejarahnya Nabi Muhammad secara struktural, ataupun bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana kulitnya Rasulullah, secara fisiknya menjadi sebuah kewajiban juga bagi umatnya Rasulullah. Karena apa? Itu bersangkut pautan dengan keimanan kita. Bagaimana kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad yang mana? Nabi Muhammad yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Beliau yang memiliki kulit azharul laun, yaitu putih kemerah-merahan, putih yang merona, itu Nabi Muhammad. Maka dari itu kurang keimanan kita. Bahkan subhanallah penting untuk belajarnya, karena apa? Ditakutkan Nabi Muhammad yang mana? Kita kira Nabi Muhammad yang kulitnya tidak putih ataupun coklat ataupun hitam, maka salah. Kesaksian kita kepada Rasulullah menjadi sebuah kekurangan. Maka subhanallah kita berkumpul di sini yang pertama untuk masail bagaimana kita mengetahui dari pengetahuan kita kepada Rasulullah, ilm. Tumbuhlah iman subhanallah ketika kita dipelajari kembali, ketika mempelajari akhlak dan sifatnya Rasulullah, tidaklah ada terbacakan di setiap buku-buku yang ada, di setiap sejarah yang ada,
kecuali akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuahkan sebuah kerinduan bagi pembacanya. Apa kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi? Beliau mengatakan, wa in kanatil alsunu la tafi bi ushri mi'syar dzalikal mawsuf. Walaupun lisan ini, walaupun karangan beliau Suntut Durar yang kita bacakan bersama barusan tidaklah menyebutkan sifat dan akhlaknya Rasulullah dan perjalanan Rasulullah lebih dari 1/100 dari sifat aslinya, tapi beliau tuliskan. Kenapa? Untuk apa? Tashwiqan lis-sami'in, untuk menjadi sebuah sarana bagi setiap yang mendengarkan menjadi merindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya. Maka dari itu al-mar'u ma'a man ahab, bagi siapapun tergantung dari siapa yang dia cintai. Al-mar'u, seseorang bersama yang dia cintai. Maka dari itu ketika kita cintanya kita tujukan kepada Rasulullah, semoga kita bersama baginda Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Maka itu tujuan bagi para jamaah ataupun para hadirin yang mungkin baru di dalam majelis kita. Kita bacakan memang Riyadhus Shalihin, kita bacakan Syama'il Muhammadiyah, yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, yang di dalamnya berisikan setiap dan semua yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatannya. Untuk apa? Untuk tambah pengetahuan kita kepada Rasulullah. Langsung, karena waktu sudah jam 9 lewat, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina ila al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu wa bihi ilaihi qala haddatsana sampai mana sudah? حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي الضخرة يعني جامع بن شداد عن مغيرة بن عبد الله عن مغيرة بن شعبة قال صفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأوتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. Al-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis ke-167. Subhanallah, alhamdulillah kita sudah baca sekitar 167 hadis. Tinggal berapa banyak, Beb? Hadis semuanya dirangkum oleh Al-Imam At-Tirmidzi, banyaknya sekitar kurang lebih 417 hadis. Jadi belum separuhnya, tapi kita nikmati setiap perjalanan dari majelis ini, kajian ini kita nikmati bersama-sama. Karena apa? Al-ajalah terlalu cepat itu tidak bagus juga, karena kurang maksimal dapatnya. Nah, insyaallah di dalam hadis 170 berapa ini? 167 ini masih berhubungan dengan apa? Dengan lauk pauk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Habib, ulun penasaran habis lauk pauk apa, Beb? Karena sudah 3 pengajian ini pembahasannya yaitu konsumsinya Nabi Muhammad. Nah, ini hadis yang berhubungan dengan konsumsi itu sekitar 34 ataupun 36 hadis. Tapi ketika saya sebutkan mungkin setiap pertemuan hanya 4 ataupun 5 hadis saja. Kadang 3 hadis, tergantung dari syarahnya ataupun penjelasannya. Memang saya tidak terpaku hanya dengan menjelaskan terjemahan dari hadisnya itu saja. Karena kalau seandainya kita terpaku dengan terjemahannya saja, mungkin buhan-buhan bosan dan tidak mengerti apa sih maksudnya. Nah, maka dari itu saya ceritakan dengan lengkap dengan cerita-ceritanya semampu saya, yang tujuannya biasanya buhan pian ini suka dengan kisah. Namun seandainya ulun membahas tentang hukum pian bosan. Kisah aja bosan, Beb, apa lagi hukum darus, Beb. Maka dari itu sebagaimana ulama mengatakan apa? Al-fiqhu mabniun 'alal jumud. Fikih ini
hukum syariat fikih, batalnya wudu, sahnya wudu, itu mabniun alal jumud, kaku. Karena apa? Pembahasannya itu saja. Maka dari itu bagaimana ulama kita Al-Habib Saggaf bin Hasan bin Ahmad Baharun matta'alallah bih wa bi'ulumih fid darain, ataupun para habaib ataupun para ulama yang lainnya, ketika beliau menyebutkan hukum ataupun menjelaskan kitab fikih, beliau selalu menyebutkan hikmah-hikmah yang terdapat di dalam hukum tersebut, ataupun asbabun nuzulnya, ataupun ceritanya, sehingga apa? Membuat dengan adanya hikmah pembacaan ataupun penjelasan tentang hikmahnya, tentang sejarahnya, itu apa? Kekakuan di dalam pembahasan tentang hukum tersebut rada nyaman didengar, rada gampang dicerna oleh otak kita. Contohnya matematika. Kayak apa matematika? Pusing. Karena apa? Kaku. Nah, maka dari itu sebagaimana teori ataupun metode yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulun bawakan di sini untuk apa? Untuk tambah nyaman kita mendengarkannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tayyib. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan, "Biftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhata lailin fa utiya bi jambi mashwi." Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau pernah diajak oleh Rasulullah, yang dimana Rasulullah berangkat bersama Mughirah ini, salah satu sahabat Nabi, ke rumah salah satu sahabat juga, yang tidak disebutkan di sini siapa namanya, tapi penjelasannya yang dijelaskan oleh Al-Mughirah, beliau Rasulullah bersama Mughirah diundang. Tayyib. Diundang jangan makan, undang makanan malam, apa dinner. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa buhan pian pinanya kaku-kaku berataanmu hanya ngopi dulu, santai. Jam 9:30 kah sudah? Subhanallah. Pada saat itu wejangan makan yang dianukan oleh Rasulullah, ya, ataupun yang diajukan, yang diberikan sebagai santapan makanan malam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa jambat masywi, yaitu bagian potongan dari Allahumma shalli ala Muhammad ghanam, yaitu kambing, bagian potongan daging dari kambing yang dimana itu dimasak, dipanggang. Jadi saya katakan bahwa Rasulullah pernah makan panggangan, dimakan dalam keadaan dipanggang. Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan apa? Barang siapa yang seumur hidupnya tidak pernah makan daging, yurisu'ul khuluq, yaitu apa? Kadang karena kita tidak pernah makan daging, itu membuat akhlak kita kada bagus. Kok bisa Habib? Rasulullah mengatakan sayyidut ta'am fil jannati wad dunya al-lahm, yaitu paling baiknya, paling nyamannya nanti makanan di surga ataupun di dunia itu adalah daging. Ada daging. Maka dari itu kesian buhan pian yang kada makan daging. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah, Al-Habib Abdullah Muhdar. Al-Habib Abdullah Al-Muhdar heran dengan orang Indonesia. Kadang subhanallah, di dalam satu makanan, yaitu ketika kita makan siang contohnya, ada daging, ada tempe, ada lauk pauk yang lain. Cuman kadang orang Indonesia ini, ujar Sidin, daging itu kada dimakan, yang dimakan tempe, kadang mie. Kok bisa, ujar Sidin? Padahal subhanallah, idza wajadal ma' batalatit tayammum. Ketika ada air, ketika ada banyu, tayamum jadi batal. Ya kalau maksudnya Pak menjelaskan bagaimana daging ini lebih nyaman, lebih berkualitas daripada tempe. Orang Indonesia ini hanya makan tempe aja, ujar Sidin. Maka dari itu subhanallah, ulun cerita ketika di Yaman Bahari,
melihat memang rata-rata struktur memang tubuh kita itu rata-rata tidak tinggi. Ya karena di antara kita paling tinggi orang di sini berapa paling? 160, 170, 180. Munada sampai 180. Nah, maka dari itu ketika kita sudah berkumpul bersama orang-orang luar, terutama orang Arab, orang Afrika apalagi tinggi-tinggi. Ujar Sidin apa? Orang Indonesia ini rada halal katanya. Rada apa namanya itu? Kada bermutu pikirannya Jar Sidin. Kenapa Jar Ulun? Coba pian bayangkan. Orang Arab ini mun makan telur dalam satu kali makanan, makan pagi ataupun makan siang, telur itu yang dimakan kadang 5. Namun orang Indonesia kadang sampai 1, kadang separuh, mun seperapat bang, kayak soto. Maka dari itu kiapa hendak ganal-ganal Jar Sidin. Parutnya jak yang ganal. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dan rata-rata orang Arab itu tidak sarapan menggunakan nasi. Beliau pasti yang digunakan yaitu gandum dengan ayam ataupun telur. Yang menjadi herannya kalau di Tarim tadi semoga kita seberataan bisa berangkat ziarah ke Tarim, ke Makkah, ke Madinah, berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana itu, Pak, paling kecilnya potongan ketika kita mampir ke rumah makan, kita niat makan di sana, paling kecilnya potongan ayam untuk dikonsumsi itu hanya seperempat. Maksud dari rubuk ini apa? Ayam satu yang besarnya sekitar sekilo setengah ayam besarnya itu dibagi 4. Nah, paling kecilnya makanan yaitu seperempat dari potongan ayam tadi. Yaitu ayam tadi dibagi 4. Mun di Indonesia ada berapa potongannya? 12, kadang subhanallah 15. Apalagi subhanallah, ana pernah berjalan dulu sama Badui. Badui ini adalah orang yang tinggalnya di pelosok-pelosok Arab. Di pelosok-pelosok pelosok-pelosok daerah gitu. Nah, tapi subhanallah orang Arab ini terkenal satu hal. Apa itu? Al-karam. Dermawannya luar biasa. Nah, maka dari itu ulun ini paling ketujuh mainan lawan orang Badui. Akhirnya subhanallah satu hari saya sering berjalan ke rumah-rumah mereka. Mereka itu memiliki gembalaan kambing yang bahkan ratusan ataupun ribuan jumlahnya kambingnya. Jadi subhanallah ketika saya setiap mampir ke rumahnya itu kambingnya pasti disembelihkan buat saya. Satu untuk saya makan sendiri. Nah, itu bagaimana karamnya ataupun kedermawanannya orang-orang pada saat itu. Al-Habib, saya teringat kepada sebuah cerita dari Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani Al-Idrus. Seorang wali besar, wali kutub yang diceritakan bahwa beliau ini dari karamah Sidin menurunkan hujan susu di Adan. Hujan susu yang dimana susunya sampai sekarang ada. Apa beliau? Cobalah lihat akhlaknya beliau. Coba lihat bagaimana kedermawanan beliau yang bisa menjadi motivasi bagi kita seberataan. Ada salah satu dari muridnya, ayahnya. Siapa ayahnya? Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus pertama kali Sultanul Mala Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Yang ada Ratibul Idrus yang alhamdulillah dibacakan di daerah Teluk Sampit. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abdurrahman As-Sagaf. Bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sakran. Bin Al-Imam Abu Bakar As-Sakran yang punya wirid Sakran. Bin Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf Al-Faqih Al-Muqaddam Tsani, datuknya As-Sagaf. Bin Al-Habib Muhammad Ad-Dawileh. Nah, beliau ini punya ayahnya dari Habib Abu Bakar yang saya ceritakan bahwa beliau pernah dari karomahnya turun hujan susu. Beliau ini punya ayah yaitu Al-Imam Abdullah Al-Idrus, pertama kali julukan Al-Idrus, yang beliau magamnya wali kutub. Punya murid dan muridnya wallahu alam lupa ana siapa namanya, yang dimana murid dari ayahnya tadi adalah seorang ulama besar.
berangkat ke kota Adan. Berangkat ke kota Adan dan subhanallah bertemu dengan anaknya yaitu Al-Habib Abu Bakar. Nah, ini seorang anak, seorang imam melihat ini adalah guru, ini adalah ulama besar. Maka dari itu dicari tahu apa yang menjadi kesukaan dari syekh ini, dari ulama ini. Maka diceritakan bahwa ya Habib, si fulan ini, ulama ini paling suka apa? Paling suka hatinya kambing, al-kibdah. Nah, kibdah ataupun kambing di sana berbeda dengan kambing di sini. Nah, kambing di sana itu lebih kecil, lebih ramping dan juga tidak berbau, kurang baunya. Maka dari itu subhanallah apa yang dilakukan oleh Al-Habib Abu Bakar. Beliau ini mengumpulkan ataupun membeli 40 kambing. Berapa? 40 kambing dan hati dari kambing tersebut dikumpulkan, dimasak, diberikan kepada ulama tadi. Maka subhanallah ini seorang ulama, ini kan seorang mubadzir katanya. Terdengar ataupun ada gerakan hati dari seorang ulama tadi mengatakan, ya Allah, enggih, ini adalah perlakuan kedermawanan seseorang dalam menyambut tamu, benar. Tapi disalahkan oleh beliau karena apa? Tidak mungkin aku bisa menghabiskan 40 dari hati kambing ini. Ini pekerjaan yang mubadzir. Subhanallah gerakan hatinya. Cuman subhanallah al-arif billah Al-Habib Abu Bakar Al-Adani beliau mengerti. Langsung ditembak oleh Sidin. Ya Syekh, wahai guruku, wahai ulama, makan antum. Saya kerjakan seperti ini karena apa? Karena aku memuliakan ilmumu. Dan tidak ada sebuah kata mubadzir di dalam memuliakan ilmu. Ketahuilah ilmu siapa? Ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu makanlah hal ini. Makanlah ini. Semampu engkau. Selesai engkau makan, niscaya makanan tadi aku bagi-bagikan kepada para muhibbin. Coba lihat. Ini akhlaknya para habaib, ini akhlaknya para ulama yang beliau ini mengerti bagaimana cara subhanallah di dalam memuliakan para ulama ataupun kedermawanan beliau di dalam mewejang tamu yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, sampai mana tadi kita? Rasulullah ketika dihidangkan yaitu kambing tadi, kambing yang dibakar, kambing yang dipanggang, thumma akhadha asy-syafarata faja'ala yahuzzu fahazza li biha minhu. Subhanallah, tawadhu ya Rasulullah. Lihat bagaimana muasyarahnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Coba lihat ketika beliau makan bersama dengan sahabat Al-Mughirah tadi, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Ketika di nampan tersebut diambilkan, yaitu Rasulullah mengambil apa? Mengambil sendok ataupun apalah pada saat itu yang dimana faja'ala yahuzzu fahazzali minha fahazzali biha minhu. Yang makanan tersebut Rasulullah putikkan ataupun diambilkan makanan-makanan tadi dan diberikan kepada sahabat. Itu mungkin perkara yang sepele, Pak. Yang mungkin kita katakan hal yang tidak terlalu bisa dibesarkan ketika kita hanya melihat zahirnya. Coba seandainya ada di antara orang tua kita ataupun kita yang memiliki keluarga, ketika kita makan dipotekin, ketika kita makan diambilin, ketika kita makan disediakan, apa? Maknanya apa? Hikmahnya apa? Berarti seseorang tersebut adalah memiliki perhatian yang khusus kepada kita. Dan subhanallah ketika kita bayangkan yang perhatian kepada sahabat tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana beliau kalau seandainya martabat kita katakan rating ataupun sesuai dengan kasta, tidak ada yang bisa sederajat dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya tawadhu. Beliau turunkan
Beliau lepas jabatannya, beliau lepas subhanallah keagungannya demi apa? Demi mengajarkan kepada umatnya untuk perhatian kepada satu sama lainnya. Bahkan subhanallah ketika urusan makanan saja diambilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Faja'a Bilalun yu'dhinuhu bis-shalah. Subhanallah ketika terjadi hal tersebut, Sayyidina Bilal datang. Sayyidina Bilal datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, waktu salat." Perkara ini berarti ini kan malam hari, berarti sebelum Isya. Yaitu waktunya adalah mabainal maghrib wal isya. Tayyib. Fa'alqa syafrata, maka ketika mendengar dari apa yang diucapkan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah bahwa telah masuk ya Rasulullah waktu salat, kaget baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan yaitu alatnya itu syafrah tadi dan mengatakan apa? "Ma lahu taribat yadah?" Ya Bilal, kenapa engkau baru memberikan tahu aku sekarang? Ini maksudnya Pak. Coba lihat bagaimana sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil hirs. Itu beliau sangat perhatian. Bahkan menjadi sebuah kepentingan di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan salat. Di dalam urusan salat. Maka dari itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan sebuah pelupur laraku, kenyamanan dalam kehidupanku. Kita memiliki Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apa pekerjaan bahasa intelektualnya, Pak? Bukan kegiatan sehari-hari. Aktivitas. Malum, banyak lupa sudah. Tapi subhanallah, yang penting bukan pian paham ya. Yang penting itu kalau aktivitas yang paling menjadi yang terpenting, yang menjadi kenyamanan dalam diri Rasulullah adalah salat. Maka dari itu berapa banyak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Arihna, wahai Bilal, berikan kenyamanan kepada aku dengan apa? Dengan mendengarkan azanmu. Semuanya tujuannya salat. Semuanya di salat. Maka dari itu jangan kita percaya kepada orang yang mengatakan dirinya sudah sampai kepada Allah tapi pada hakikatnya dia tidak melakukan salat. Hati-hati. Apalagi sudah tamat, apalagi subhanallah ada beberapa orang dikatakan di sini yang saya dengar sendiri dari pendengaran saya, kamu beri aku 5 juta, aku jamin keselamatanmu di akhirat. Beri ke aku 5 juta, hatam sudah salatmu karena aku yang menggantikannya. Nah, ini perkara yang apa? Perkara penipuan di koridor agama. Siapa yang menipu? Syaitan. Yang menipu adalah syaitan. Maka dari itu pentingnya kita mengetahui agama yang kita anut sampai sekarang ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan iman dalam hati kita sampai meninggal, sampai nanti fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melewati siapa? Melewati lisannya Rasulullah, melewati syariatnya Rasulullah, melewati jalan hidupnya Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengetahui Islam tanpa melewati Rasulullah? Maka dari itu subhanallah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terputus pahalanya sampai ke yaumil qiyamah nantinya. Kenapa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajarkan sebuah perkara yang baik, maka ketika perkara yang telah diajarkan tersebut diamalkan dari orang yang diajarkan dan sampai seterusnya, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diajarkan. Maka siapa yang mengajarkan salat? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan la ilaha illallah? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan syariat? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan syukur? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap pekerjaan yang kita kerjakan, Nabi Muhammad mendapatkan pahala dari pekerjaan kita. Dan semoga dengan kita mengetahui agama ini, Allah Subhanahu wa taala dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah mengatakan dalam hadisnya, miftahul jannati biyadi, bahwa
miftahul jannah, kunci sorga ada di tanganku. Maka tidaklah orang memegang kunci kecuali orang tersebut adalah orang yang memiliki hak, memiliki kemampuan untuk apa? Untuk menguasai, yaitu isi dari kunci tadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita minta kepada Allah dengan jahnya Rasulullah, dengan apa pangkatnya Rasulullah, dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan kami dan keluarga kami dan anak-anak kami dan setiap orang kami cintai ya Allah apa dihidupkan kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, hadis yang ke-168. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Wasil ibn Abdul A'la Abdul A'la qala haddatsana Muhammad bin Fudail an Abi Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ah qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala أُتِيَ النَّبِيُّ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ فَكَانَ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا. Nah, ini salah satu makanan yang Rasulullah SAW favoritkan. Apa itu? Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan apa? Utiya Rasul. Rasul pada saat itu pernah diberikan, dihadiahkan ataupun diwajang bilahmin, yaitu makanan berbentuk daging. Daging seperti biasanya, masakan yang dimasak yaitu daging kambing, yang dimana ketika hal itu diberikan kepada Rasulullah, pertama kali yang diangkat oleh Rasulullah, pertama kali yang diambil oleh Rasulullah adalah az-zira'. Apa az-zira' Habib? Az-zira' adalah kaki dari kambing, yaitu tangan, apa kaki depan kambing. Zira' itu adalah makanan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahasa minha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ketika memakan daging dari apa? Dari kaki depan kambing tersebut nahasa ataupun nahata, yaitu memakan dengan atraf asnanih, memakan dengan ujung dari gigi beliau. Apa maksudnya? Walaupun makanan ini adalah makanan yang paling favorit di hadapan Nabi, tapi Nabi Muhammad SAW makan dalam keadaan pelan-pelan. Bagaimana caranya kalau seandainya kita nih lagi lapar dikasih makanan paling favorit? Gimana? Mungkin kada pakai dikunyah, langsung ditelan-telannya. Nah, itu maksudnya. Nahata itu memakan dengan ujung dari gigi. Nah, tidak kita bisa bayangkan bagaimana orang bisa makan dengan cepat, makan dengan serakah kalau seandainya digigit satu-satu dengan ujung dari giginya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini kejadian, yaitu apa yang menjadi makanan favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicari-cari oleh siapa? Oleh orang-orang yang memusuhi agama Allah. Coba kita lihat hadis setelahnya. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu 169 dari hadis Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan apa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan kana an-nabiyyu yu'jibuhu ad-dira'. Abdullah bin Mas'ud tadi periwayatan dari Sayyidina Abu Hurairah. Yang kedua yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan kana an-nabi, bahwa Nabi Muhammad makanan favorit beliau salah satunya adalah az-zira', yaitu kaki depan dari kambing. Tayyib, wa summa fid dira'i wa kana yura anna al-yahuda sammuhu. Syekh Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Ini menceritakan sebuah kejadian fi Khaybar. Ketika selesainya peperangan Khaybar, ada salah satu orang Yahudi. Nah, maka dari itu orang Yahudi ini paling benci sama nabi-nabi, dan menjadi sebuah adat istiadat mereka pada saat itu. Nabi-nabi mereka kebanyakan dibunuh oleh orang Yahudi, dan mereka juga berkeinginan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu seorang perempuan yang dikatakan di sini namanya Zainab bin Harith. Nama Yahudinya adalah Zainab bin Harith. Dia datang
Zaujah ibnu Abi Hasham. Tayyib. Dia mencari tahu, mencari informasi. Kira-kira apa sih yang menjadi makanan favoritnya Nabi Muhammad? Maka diceritakanlah pada saat itu yang menjadi favoritnya Nabi Muhammad adalah apa? Apa tadi yang saya katakan? Apanya kambing? Kaki depannya kambing. Maka dari itu ketika subhanallah melihat ataupun mendengarkan informasi tersebut, dia berikan racun yang paling mematikan terbanyak di salah satu dari kambing tersebut ataupun di anggota tubuh yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, ketika beliau masakkan, memang Zainab bin Haris ini memasakkan makanan tadi. Berarti apa? Mindsetnya bukan Rasulullah diberikan makanan orang terus diberikan apa? Racun kayak sinetron-sinetron di sini, bukan seperti itu. Itu beliau Rasulullah diberikan makanan sengaja oleh Zainab. Jadi Zainab yang memasakkannya, Zainab yang memberi racunnya, dan dia kepada Nabi Muhammad. Rasulullah bersama pada saat itu bersama sahabat-sahabatnya, bukan sendiri. Dan beliau mengatakan, Zainab mengatakan, ini adalah hadiah untukmu hai Nabi. Maka subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan apa? Tidak pernah menolak hadiah. Beliau menolak sedekah, tapi menerima hadiah. Ketika hadiah tadi diberikan oleh Rasulullah dan dikonsumsi bersama dengan para sahabatnya, maka subhanallah pada saat itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama kali diambil adalah makanan favoritnya, yaitu az-zira', kaki. Yang subhanallah kaki ini adalah kaki yang beracun. Maka ketika dikunyah oleh Rasulullah, sudah dikatakan oleh siapa tadi? Potongan daging dari kambing tadi telah memberikan tahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah jangan makan aku beracun. Tapi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan jubar khatir, yaitu apa? Menyenangkan, memasukkan kesenangan kepada orang yang telah memberikan hadiah. Maka tetap dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, diceritakan di sini selain Nabi yang makan itu salah satu sahabat, ada yang mengatakan sahabat tersebut namanya Al-Bara'ib. Nama dari sahabat yang ikut makan bersama Rasulullah, salah satunya namanya Bara'ib. Bara'ib ini ketika makan langsung mati, Pak. Langsung meninggal seketika. Karena dahsyatnya dari racun yang ada di kambing tersebut. Tapi subhanallah, ketahuilah para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, semua perkara yang membuat mudarat bagi kita ataupun yang bermanfaat bagi kita, kuncinya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu walaupun secara zahirnya adalah sebuah perkara yang bisa merusakkan tubuh, tapi Allah tidak mengizinkannya, maka tidak akan bisa membuat kerusakan di dalam tubuh. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sebagai seorang mukmin yang sejati, insyaallah kita sebagai seorang mukmin yang dimana orang mukmin ini, orang beriman ini adalah memiliki sandaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap apapun yang bisa memudaratkan ataupun yang memberikan manfaat kepada kita adalah Allah. Maka dari itu kita minta kepada Allah. Coba lihat al-Imam Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu wa aradhah. Beliau diceritakan diberikan racun oleh siapa? Oleh seorang Yahudi juga. Karena Sayyidina Khalid bin Walid ketika berperang tidak pernah kalah, maka diliciki oleh musuh-musuh Allah dengan diberikannya racun. Diminum di depan matanya orang yang memberikan racun tersebut. Apa kata Sayyidina Khalid? Diminum. Karena apa? Thiqah billah. Dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia minum tidak terjadi masalah apapun di dalam tubuhnya dari Sayyidina Khalid bin Walid. Dan sampai orang Yahudi tadi pada saat itu mengatakan apa? Ini bukan manusia, ini jin. Dan begitu pula baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setiap bagi mereka yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad.
Tapi subhanallah para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yakhtar rafiqul a'la. Rasulullah ketika diberikan sebuah pilihan yang tidak pernah ada manusia yang diberikan pilihan yang melebihi Rasulullah. Rasulullah diberikan pilihan di dalam bab rezekinya. Maka Rasulullah memilih orang yang Allahumma ahyini miskinan, yang tidak ada tidak menjadikan dunia ini adalah perkara yang besar di kehidupan Rasulullah. Ada di antara kita yang diberikan pilihan pilihan masalah rezeki. Kalau seandainya ada, pasti pian milih apa? Beb ulun hendak orang paling sugih sekali Kalimantan Tengah. Kada beb se-Indonesia. Mun kita, mun Rasulullah kada. Itu makna zuhud. Zuhud itu ada merukuni ila dunia, tidak ada bersandaran kepada dunia. Semua sandaran kita kepada Allah. Dan Nabi Muhammad adalah contoh yang paling besar terhadap sifat tersebut. Yang kedua, Rasulullah diberikan pilihan terhadap ajal. Nabi sebelumnya tidak pernah ada, Pak, Bu. Nabi-nabi sebelumnya tidak pernah ada cerita bahwa beliau diberikan sebuah pilihan oleh Allah tentang kapan dan di mana beliau akan meninggal. Kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kita kayak Pak, kada bisa juga. Maka dari itu pernah terdengar cerita Nabi Musa pernah nampar malaikat maut, ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam. Habib Nabi Musa kok kada mau meninggal? Jawabannya bukan tidak mau. Nabi Musa yang diinginkan oleh Nabi Musa, beliau meninggal di dalam tempat ataupun kuburan beliau di tempat yang barakah. Maka dari itu diriwayatkan Nabi Musa meninggalnya di daerah Palestina sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pilihannya? Wahai Nabi, apakah engkau ingin memilih untuk hidup bersama umatmu ila yaumin yub'atsun, sampai yaumil qiyamah? Dan yang kedua, pilihan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilihkan oleh Nabi yaitu apa? Ikhtar rafiqul a'la, yaitu meninggal. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakhtara rafiqul a'la. Nabi Muhammad lebih memilih apa? Bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah mengatakan apa? Inna hayati rahmatan wa mamati rahmah. Bahwa kehidupanku dan meninggalnya aku menjadikan rahmat kepada kalian sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, ketika hal ini, Pak, jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau khutbah di depan sahabat-sahabatnya. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau mengerti ketika baginda Muhammad telah memilih Ar-Rafiqul A'la, maka yang pertama kali menangis adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka subhanallah, ketika beliau telah memilih Rafiqul A'la, yaitu bersama Allah Subhanahu wa taala, ta'thir, yaitu apa? Salah satu dari racun yang masih ada dalam tubuh Nabi, bekas makanan dari Khaybar ini, dijalankan oleh Allah. Sampai beliau mengatakan apa? Mazala summu Khaybar yu'dhuni hatta qata'a bukhuri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famata syahida. Di dalam riwayat ini sebuah perbedaan pendapat ulama. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dalam keadaan bekas dan racun yang pernah dikonsumsi oleh beliau ataupun tidak? Maka ada beberapa mengatakan racun yang ada di dalam tubuh Rasulullah pernah membekas dalam tubuhnya. Itu menjadikan apa? Menjadikan sebuah syahadah, kesaksian meninggal dalam keadaan syahid. Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang mengatakan tidak. Karena apa? Dalam Al-Quran Allah firmankan, wallahu ya'simuka minan nas, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah jaga engkau dari manusia. Maka Nabi Muhammad tidak pernah bisa dibunuh oleh siapapun. Itu makna dari ayat yang saya sebutkan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Hadis yang 170, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muslim bin Ibrahim haddatsana Abban bin Yazid an Qatadah an Shahr bin Haushab qala an Abi Ubaidah
tabakhtu qidran wa kana yu'jibu ad-dhira' fanawaltuhu ad-dhira' thumma qala nawilni ad-dhira' fanawaltuhu thumma qala nawilni ad-dhira' faqultu ya Rasulullah wa kam lish-shati min dhira' faqala walladhi nafsi biyadihi law sakatta lanawaltani ad-dhira' ma da'awt. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ubaidah ataupun Abi Ubaid. Ini salah satu dari pemasak koki di zaman Nabi Muhammad. Tayyib. Tabakhtu lin Nabi qidran. Beliau bercerita bahwa karena Abi Ubaid itu pernah memberi memasakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu gidir penuh yang isinya dalamnya yaitu kambing secara utuh, kambing secara utuh. Wa kana yu'jibu ad-dhira'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka yaitu ad-dhira', lengan dari kambing. Fanawaltuhu ad-dhira'. Maka subhanallah ketika pada saat itu, dan jelas ini kita tidak bisa membayangkan Nabi Muhammad berarti makan sendiri satu kambing. Tidak. Ini bersama sahabatnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang kecuali bersama sahabatnya. Setiap apapun yang pernah diberikan oleh Rasulullah berupa hadiah pasti dimakan oleh bersama para sahabatnya. Salah satunya adalah Ahlus Suffah. Abu Ubaidah ketika makan bersama, Rasulullah mengatakan nawil nidhira. Mana lengan kambing yang ada di gidir tersebut diambilkan oleh Abu Ubaid yang masak tadi, dimakan oleh Rasulullah dan bersama para sahabatnya. Dan beliau mengatakan nawil nidhira. Mana lagi anunya Pak, lengan dari kambing tadi ataupun kaki kambing tadi diberikan oleh Abi Ubaidah. Berarti sudah dua karena lengan kambing ini hanya dua. Yang di bawah ini yang apa? Bagian belakang, kaki belakang itu bukan lengan namanya, paha kambing. Baik. Maka dari itu ketika beliau Rasulullah mengatakan bersama sahabatnya, berarti sudah dua lengan yang dimakan oleh bersama sahabatnya. Nawil nidhira lagi. Abi Ubaid, wahai Abi Ubaid, mana lengannya lagi? Biar kita makan bersama. Maka subhanallah ada i'tirad. Secara logika karena apa? Kaki depan kambing ini tidak mungkin 3. Ya kalau ada 3 berarti kambing yang kelainan gen ataupun kelainan fisik. Secara umumnya lengan kambing ini hanya 2. Maka dari itu Abi Ubaid beliau menggunakan logikanya di depan Rasulullah. Ini yang bisa dikatakan bahwa apapun yang berhubungan dengan Nabi kita istislam. Apa istislam? Kita pasrah tanpa adanya i'tirad, yaitu penolakan terhadap apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bahwa subhanallah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah rata-rata keluar dari logika, Pak. Karena logika kita ini terbatas. Maka dari itu tidak bisa kita logikakan, yaitu jadikan logika ini di atas dari syariat. Tidak bisa. Karena syariat baru logika. Syariat dahulu, ajaran Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu lebih besar dan lebih tinggi daripada logika kita. Karena logika kita terbatas. Logika kita terbatas, pikiran kita terbatas. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah, beliau katakan apa? Ya Rasulullah, wa kam min syatin lidhira wa kam lisyati min dhira. Ya Rasulullah, kira-kira berapa wahai Nabi? Wahai Nabi, kira-kira lengan kambing itu ada berapa? Maksudnya apa? Sudah habis wahai Nabi. Lengannya kambing yang kau minta sudah tiada, karena sudah habis, karena 2 saja. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang rohku, yang nafasku ada di tangannya, yaitu demi Allah maksudnya. Demi Allah, lau sakatta, kalau seandainya engkau diam, wahai Abi Ubaid, lanawal tanidhira ma da'autu, engkau akan bisa memberikan setiap berapa banyak apapun ataupun berapa banyak pun, yaitu lengan-lengan kambing yang aku minta. Apa maksudnya istislam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apapun yang diminta Nabi diberikan. Sayyidina Uqasyah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau adalah sahabiyun jalilun min ahli Badr, min as-sabiqin al-awwalin. Beliau adalah seorang muhajir ilallah yang diceritakan setiap peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah beliau hadir. Itu Sayyidina Uqasyah.
Apa yang diceritakan ketika beliau berperang di dalam perang Uhud? Pedang yang digunakan oleh Ukasyah sudah tidak ada, sudah rusak. Maka dari itu beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku minta ya Rasulullah pedang, aku minjam pedang ataupun aku minta pedang sehingga dengan pedang tersebut aku bisa berperang." Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah mengambil apa? Jarit, yaitu pelepah korma ya. Diambil diberikan kepada Ukasyah, dan Ukasyah seorang yang akil. Ukasyah seorang yang berakal. Ukasyah tahu yang memberikan apa? Yaitu pelepah korma ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dipegang oleh Ukasyah berubah jadi pedang. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad kita istislam. Kita bersangka baik dan menyerahkan, menyandarkan apapun urusannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai ada rasa sedikit pun rasa suudzon, sangka buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di cerita dari Ukasyah ini, Ukasyah memiliki doa yang masyhur namanya doa Ukasyah. Doa Ukasyah. Lanjutkah tak? Allahumma shalli ala Muhammad. Ada satu makta yang penting saya sebutkan. Ad-du'a Ukasyah ataupun doa secara umumnya, itu menjadi sebuah kewajiban, wahai hadirin wal hadirat. Mindset kita terhadap doa yang kita ucapkan selama ini kita benahi kembali. Karena subhanallah, sebesar apapun manusia, sekuat apapun manusia, tidak akan bisa terlepaskan terhadap kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita adalah pendosa yang pertama. Kita adalah orang yang kurang. Kita subhanallah memiliki kekurangan dalam kehidupan kita dan masalah dalam kehidupan kita yang masing-masing. Satu hal ataupun satu orang bermasalah dengan rumah tangganya, satu orang bermasalah dengan penyakitnya, satu orang bermasalah dengan keuangannya, satu orang bermasalah dengan urusannya di dalam dunia ini, apapun itu. Entah itu urusan rezeki, entah itu urusan umur, entah itu urusan keluarga, entah itu urusan anak cucu dan seterusnya. Dan kita yakini tidak bisa kita i'tirad, tidak bisa kita tolak. Jangan katakan saya ini adalah orang yang sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun, tidak. Kita ini adalah orang yang kurang, Pak. Semuanya kurang, kita serba kurang. Maka dari itu subhanallah, ketika kita mengetahui hal ini, sandarkanlah diri kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan antum al-fuqara ilallah, bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah membutuhkan kepada Allah, sangat membutuhkan kepada Allah. Maka dari itu tidak bisa terpisahkan hubungan antara makhluk dengan Khaliq. Maka dari itu bagaimana Habib caranya? Angkatlah doa kita, angkatlah tangan kita untuk berdoa kepada Allah. Karena apa? Subhanallah, ini yang sangat penting, menjadikan mindset, yaitu pemikiran kita untuk selalu berhubungan, berta'alluq, bersandar kepada Allah, setidaknya dengan melalui doa-doa yang kita ucapkan, yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kata Rasulullah mengomentari tentang hal ini? Rasulullah mengatakan salullah ataupun salillah walau milh. Minta sama Allah, doa sama Allah, minta sama Allah dengan perkara sesepele yang dikatakan oleh Rasulullah, walaupun urusan garam. Makanan wajib menggunakan garam. Ada. Dan perkara garam perkara yang sepele. Kata Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Ketika mereka yang mengangkat doanya kepada Allah, niscaya Allah yang akan mengabulkannya. Maka dari itu subhanallah, jangan meremehkan, Pak. Jangan remehkan, Bu, perkara-perkara yang hubungannya dengan Allah. Dan subhanallah,
Ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita untuk letakkan mana posisi Allah di kehidupan kita. Mana kita sandaran kita kepada Allah. Apakah kita bisa mengatakan bahwa aku bisa? Oh, saya sehat, sekarang sehat. Tidak mengerti, tidak tahu bagaimana kehidupan kita setelahnya. Tes. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari itu pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu adanya ikatan kepada Allah. Sahnun, seorang ulama besar, al-Sufi. Ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah itu? Ibnu Taimiyah yang memiliki pendapat yang tidak mempercayai ataupun penolakan terhadap ahli sufi, orang-orang ahli tasawuf. Beliau di dalam kitabnya diceritakan bahwa ada satu orang namanya Simnun ataupun Samnun al-Khair, ulama besar, yang diceritakan bahwa Samnun al-Khair ini di dalam ceramahnya, ini yang mengatakan bukan saya, Ibnu Taimiyah yang mengatakan. Terkadang beliau ketika ceramah para hadirin wal hadirat, tidak jarang adanya satu ataupun dua orang yang mendengarkan ceramah dari Simnun al-Khair kecuali mereka adalah mati, meninggal langsung. Kenapa? Dari saking menyentuhnya ceramahnya, sehingga membuat hati seakan-akan pecah, sekarang hancur. Maka meninggal orangnya. Subhanallah. Hal ajib, hal yang sangat ajaib. Beliau adalah seorang yang tahu, al-arif billah. Apa kata beliau dalam ucapannya? Ya Allah, ana anka radin, famtahinni bima syi'ta. Ya Allah, aku adalah seorang yang ridha kepadamu, ya Allah. Aku adalah seseorang hamba yang sangat ridha dengan apapun takdirmu kepada aku, wahai Allah. Dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk kenyamanan, aku ridha kepadamu. Famtahinni, maka beliau apa yang didoakan, yang beliau mengangkat doanya dengan ucapannya, ya Allah, berikan ujian aku apapun yang kau inginkan. Karena apa? Aku adalah orang yang ridha kepadamu. Selang beberapa saat Simnun al-Khair diberikan penyakit oleh Allah. Apa penyakitnya? Imsak fil baul, yaitu gak bisa berkemih. Gak bisa buang air kecil. Sakitnya luar biasa, minta ampun, berhari-hari beliau merasakan sakitnya yang begitu luar biasa. Beliau tidak bisa tidur, beliau tidak bisa duduk, beliau tidak bisa sholat, beliau tidak bisa apa-apa dengan penyakit yang diberikan oleh Allah. Subhanallah, seorang yang luar biasa, ulama besar, bahkan dengan ceramahnya pernah meninggal orang dengar ceramahnya. Dari saking kuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau telah beberapa hari ketika beliau memintakan itu kepada Allah, minta doa untuk diberikan ujian dari Allah, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau keluar di jalan-jalan mencari anak-anak kecil pada saat itu. Dan apa yang dilakukan beliau? Wahai anakku, wahai anak kecil, wahai hamba Allah, wahai orang yang tidak berdosa, doakan kepada pamanmu yang pembohong ini. Doakan untuk pamanmu yang pembohong ini. Karena apa? Dia katakan bahwa dirinya ridha kepada Allah, sedangkan diberikan ujian sedikit oleh Allah, dia sudah merasa sakitnya luar biasa. Apa yang bisa kita ambil di sini? Minta hal kepada Allah dengan perkara-perkara yang baik, para hadirin. Jangan kira kita adalah ahli maksiat. Nah, semua pendosa, kita adalah pendosa. Tapi ketahuilah, dengan doa akan merubah hal setiap seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala yang berjanji dalam Al-Qur'annya bahwa aku akan mengistijabahi, aku akan mengkabulkan setiap doa bagi orang yang meminta kepadaku, bagi orang yang berdoa kepadaku. Kita lihat dalam Al-Qur'an apa ucapan dari Allah. Iblis, para hadirin, tahu iblis lah, setan yang dikeluarkan, dilaknat oleh Allah. Ketika dia minta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Akhirni ila yaumin yub'atsun. Ya Allah, aku minta wa bi'izzatik, dengan kemuliaanmu ya Allah. Akhirni, undurkanlah ajalku sampai ke hari kiamat nanti. Maka apa? Dikabulkan oleh Allah. Itu iblis, apalagi kita.
Insya Allah di antara kita ini bahkan orang non muslim pun tidak seburuk iblis. Nah maka dari itu ini kembalikan lagi motivasi dalam kehidupan kita. Maka apa? Hiasi, ayo isi hati kita bahwa kita ini perlu sama Allah. Dengan doa-doa yang kita angkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah, karena saya yakin di tempat ini pasti semuanya membutuhkan kepada Allah. Semuanya ada yang diantaranya memiliki masalah dalam keluarganya, ada yang sakit, ada yang tidak memiliki masalah di bidang ekonominya. Semuanya kita sampaikan kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkannya. Dan Allah, yakinlah Allah akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah cukup sudah. Kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Dan Al-Fagir, karena ada salah satu dari teman kita, dari jamaah kita, beliau mendapatkan musibah, istri beliau lagi di rumah sakit karena penyakit pembuluh darahnya di dalam otaknya pecah, ujarnya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakahnya majelis ini, dengan barakahnya hadis Nabi, dengan barakahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan barakahnya salafun salih, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudari Helmi Lestari Harapan Harahap binti Kalasan Harahap, dan setiap dari saudara-saudara kita, dari keluarga kita yang memiliki penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Semoga Allah sembuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan penyakitnya adalah sebuah sarana Allah mengangkat derajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadran Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf, berelaan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا جميع مساينا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا بها وأهلنا وأولادنا
akhirah. Taqabbal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.